pagi. Saya mau sedikit memberi tips bagi mahasiswa bimbingan saya. Jadi, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung mengenai apa ya, judulnya mau kayak mana, isinya seperti apa. Ini sedikit tips ya. Jadi, saya mau memberi tahu yang benernya dulu. Oke, yang benernya dulu. Jadi, topik itu cukup luas ya. Misalkan topiknya mengenai teman-teman yang jago eh, komputer, khususnya misalnya di server, atau mungkin yang jago editing, atau mungkin yang jago programming. Nah, itu lebih dispesifikan ya, misalkan di sosial media macam-macam. Nah, kemudian masalahnya apa gitu ya? Masalahnya apa? Ini kita base-nya pendapat dulu ya. Jadi kalau di penelitian atau di tugas akhir itu sejatinya itu nggak boleh pendapat, gitu ya. Nah, kita harus mencari referensi namanya atau paper jurnal, nah, biasanya begitu ya. Atau dari buku atau dari sumber-sumber yang kredibel. Teman-teman kan pasti pengennya eh, langsung ya, tapi ya nggak bisa. Namanya kita eh, peserta ya, didik gitu. Saya juga pernah mengalami S1, S2, S3. Eh, kita bahkan belum tahu nih teorinya seperti apa. Mungkin topik, masalah sama tujuannya mungkin secara eksplisit di lapangan akan ketahuan. Jadi sangat tidak mungkin bahwa penelitian kita itu belum pernah ada yang meneliti. Ingat ya, sangat tidak mungkin bahwa penelitian kita itu tidak ada peneliti sebelumnya. Justru kalau nggak ada referensinya, gitu ya, dan ini baru pertama kali, begitu. Nah, ini malah justru kami akan meragukan, gitu. Nah, jadi tujuannya apa sih? Pengembangan. Nah, nanti ada kebaruan di sini. Metodenya apa? Nah, biasanya kalau untuk judul-judul, biasanya mulai bisa misalnya dari KTM, kebaruan dulu, teori, masalah, atau metode dulu, kebaruan, masalah, tujuan, topik, metode. Biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah menentukan topik, masalah, sama tujuannya, jadi kayak saya dulu, saya mau memberikan contoh misalkan, saya dulu bikin framework gitu ya. Topiknya mengenai kenapa sih eh, di Indonesia ini atau mungkin hampir di negara-negara lain, misalnya begini, ada satu eh, kegiatan di mana industri, eh, university dan government itu nggak pernah bisa duduk bareng. Namanya triple helix waktu itu. Triple ya, tiga, government, eh, university, sama industri. Nah, masalahnya apa? Masalahnya di saya mengamati bahwa sekarang pemerintah risetnya melalui BRIN arahnya kemana? Misalnya begitu. Industri, dia punya riset arahnya kemana? Terus kemudian kampus punya peneliti-peneliti, yaitu dosen itu sendiri, risetnya kemana? Nah, sehingga masalah itu nggak akan pernah ketemu. Gitu. Tujuannya adalah untuk menyatukan bahwa supaya ini masyarakat bisa merasakan ya, nggak, yang satu nggak lari ke kanan, yang satu nggak lari ke kiri, yang satu nggak lari ke belakang. Nah, sehingga kalau ini disatukan, kemungkinan besar framework ini akan menjadi salah satu tujuan supaya riset-riset yang ada di Indonesia ini khususnya itu bisa menjadi satu. Nah, saya juga nggak tahu teorinya seperti apa, kebaruannya seperti apa, metodenya siapa. Nah, silahkan nanti bisa dicari paper-paper itu melalui software seperti yang pernah saya
sampaikan dulu untuk yang teman-teman di untuk teman-teman yang di angkatan 1. Saya nggak tahu tuh untuk angkatan 2 apakah diajari, namanya publish and perish begitu, atau secara singkat sederhananya misalnya teman-teman bisa pakai Google Scholar dan macam-macam. Download ya, download terus kemudian cari topiknya dulu. Misalkan tadi video editing menggunakan apa misalnya. Terus kemudian mempercepat proses memori RAM. Atau mungkin saya data science untuk memperpendek waktu misalnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti pasti akan ditanya apa fenomena yang adanya. Terus urgensinya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah dapat papernya, kemudian teman-teman bisa nih buka. Saya punya dulu waktu S3 ya beberapa. Ini sudah saya kumpulkan dari domain yang segitu banyaknya. Saya mendapatkan waktu itu kurang lebih hampir 200-an. Kemudian ini yang saya pakai ya, saya sorting, kemudian saya sorting yang pas, benar-benar pas gitu ya. Nah cuma saya bingung nih kebaruannya di mana begitu. Nah mungkin bisa cek di sini, nanti ada mungkin black box, boleh nanti titik ini ya. Ya coba ini ya, saya meneliti dengan topik triple helix terhadap pengaruh user satisfaction gitu ya, dengan kondisi terkini. Kemudian tolong rangkumkan secara komprehensif dan detail dari file yang saya upload buat dalam rangkuman sekaligus research gap-nya dan novelty-nya. Buatkan dalam bentuk tabel gitu ya. Kemudian saya upload tadi from lokal begitu ya. Saya coba mana tadi ya, berkas S3 saya 2023, arsip misalkan dari Scopus boleh, ini misalkan ya, saya ambil ini. Usahakan kalau bisa 5 tahun ke belakang ya. Ini sudah saya upload, terus linknya diklik lalu dibuat. Nanti dia akan menganalisis ya. Ini kayaknya settingannya mungkin masih bahasa Inggris, tapi nanti dia mungkin kalau ada bahasa Indonesia di bahasa Indonesia kan. Nah ini, jadi nanti ketika waktu teman-teman mengerjakan literatur review, metode yang digunakan dan sebagainya, tahu arahnya kemana. Jadi ini nanti tinggal diutek-utek ya sini ya, novelty-nya, munculkan metode yang harus saya kerjakan misalnya. Ya kira-kira seperti itu. Nah, tinggal ini nanti ketika saya tanya begitu ya, sebagai pembimbing kalian, teman-teman akan bisa jawab begitu. Jadi
datang ke saya, kalau bisa sih jangan tangan kosong begitu. Saya akan tanya, Mas kenapa ngambil area penelitian ini, urgensinya apa, terus rencana metodenya mau seperti apa begitu. Nah nanti kalau bingung silahkan tanya, tapi yang jelas apa yang akan saya tanyakan kemungkinan besar juga akan ditanyakan penguji begitu ya. Mungkin itu dulu pengantar sederhana saya. Happy weekend semuanya. Semoga tetap istiqomah dan bisa menyelesaikan tugas akhirnya ya. Kalau kemudian susah di Blackbox bisa pakai SCI Space ya, silahkan. Atau mungkin pakai Perplexity boleh. Gitu. Perplexity.ai boleh. Nah itu silahkan. Intinya sih eh, apa namanya AI boleh. Terus kemudian jangan lupa ya, bahasa AI ini kan masih bahasa mesin ya. Kalau bisa cari AI untuk menjadikan bahasa manusia ya, humanize gitu ya. Ini saya contohkan ini misalnya. Buatkan gap penelitian dengan teori terkini tentang rentang waktu 2023-2025 dari jurnal Scopus Q1 Q2 terkait indikator cloud misalnya. Perlindungan data pribadi dalam bentuk tabel. Dan kenapa perusahaan lebih suka membeli cloud produk AWS dan Google Cloud ketimbang dalam negeri. Nah ini mereka akan memberikan kira-kira indikatornya apa. Oh ternyata soal keamanannya gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya, saya kira begitu pertemuan sederhana kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.